Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hidupmu terasa seperti benang kusut yang tak tahu ujungnya? Masalah datang beruntun, pikiran berat, dan hati terasa sesak. Kamu sudah coba segala cara, tapi jalan keluar tak kunjung terlihat. Tapi bagaimana jika kunci untuk mengurai kekusutan itu ada pada sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sering kita lupakan? Kuncinya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Lewat video ini, aku ingin mengajak kalian melihat sendiri kenapa sholawat itu begitu dahsyat. Kita akan kupas tuntas kekuatan tersembunyi sholawat yang bisa membuka pintu rizki, menenangkan batin, dan menyelesaikan masalah yang terasa mustahil. Yuk kita belajar bareng-bareng. Dalam pusaran kesulitan dunia, kita sering mencari solusi dari luar, teknologi, uang, koneksi, atau strategi hidup. Tapi ada satu kekuatan yang sering luput dari perhatian, sesuatu yang sederhana tapi sangat dalam, sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat bukan sekedar bacaan yang diulang-ulang, bukan pula hanya rutinitas lisan. Ia adalah doa yang membawa ketenangan, keberkahan, dan jalan keluar dari masalah yang terasa tak masuk akal. Banyak dari kita yang lupa bahwa ketika kita bersholawat, kita sedang memohon kepada Allah agar memberikan rahmat kepada Nabi. Dan dalam proses itu, kita pun dilimpahi rahmat yang sama. Allah turunkan 10 rahmat untuk satu sholawat yang kita lantunkan. Apa artinya kalau bukan keberkahan yang meluber? Betapa banyak orang yang hidupnya berubah hanya karena membiasakan sholawat. Ada yang mendapat ketenangan batin, ada yang terbebas dari hutang, ada yang tiba-tiba diberi jalan keluar dari masalah pelik yang selama ini buntu. Masalah dunia memang rumit, tapi yang menciptakan dunia ini juga maha bijaksana. Dan Rasulullah adalah utusannya yang paling dicintai. Maka ketika kita bersholawat, seolah kita sedang mengetuk pintu langit dengan cara yang paling lembut, dengan nama orang yang paling Allah cintai. Sholawat itu seperti kunci yang halus, tidak memaksa, tapi mampu membuka pintu-pintu takdir yang sebelumnya terkunci. Ia tidak mengubah dunia dalam sekejap, tapi mengubah hati kita untuk siap menerima takdir dengan lapang dan tenang. Dan justru dari hati yang lapang itulah, banyak masalah jadi lebih mudah dihadapi. Kita jadi lebih sabar, lebih bijak, lebih kuat. Terkadang yang kita butuhkan bukan solusi instan, tapi hati yang tahan banting, dan sholawat menumbuhkan itu. Pernahkah kita mencoba menyelesaikan masalah bukan dengan buru-buru bertindak, tapi dengan duduk sejenak, menarik nafas dalam, dan membaca sholawat dengan hati yang tenang? Cobalah rasakan bagaimana Allah perlahan-lahan memudahkan segalanya. Bersholawat bukan hanya ibadah, tapi bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dan cinta itu menular, ia menyembuhkan hati yang lelah, menumbuhkan harapan, dan menenangkan jiwa yang penuh keraguan. Hidup ini memang tidak selalu sesuai rencana, tapi siapa sangka sholawat yang sederhana bisa jadi jembatan antara kita yang lemah dengan pertolongan Allah yang luar biasa. Bukankah itu sudah cukup membuat kita mau kembali mengamalkannya dengan sungguh-sungguh? Mari kita mulai hari ini dengan menyelipkan sholawat dalam aktivitas, di sela kesibukan, dalam antrian, saat cemas, saat bahagia, karena mungkin jalan keluar dari masalah kita bukan pada hal besar, tapi pada sholawat kecil yang dibaca dengan hati penuh harap. Kalau kita renungkan, hidup ini memang tak selalu berjalan mulus, kadang seperti jalan panjang yang penuh tikungan dan tanjakan. Setiap orang pasti pernah berada di fase hidup yang rumit, membingungkan, dan membuat dada terasa sesak. Di saat seperti itu, ada satu amalan sederhana yang sering kita lupakan, padahal kekuatannya luar biasa. Amalan yang bahkan bisa mengguncang langit, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat itu bukan hanya sekedar bacaan pelengkap zikir. Ia adalah bentuk cinta, doa, dan sekaligus permohonan kepada Allah lewat jalan yang paling dicintainya, Rasulullah.
Allah Ta'ala sendiri yang memerintahkan kita untuk bersholawat dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah menyebutkan bahwa Dia sendiri dan para malaikatnya bersholawat kepada Nabi. Maka ketika kita bersholawat, kita sedang mengikuti gerakan langit. Kita berada dalam aliran doa para malaikat dan kasih sayang ilahi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Barang siapa bersholawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali." Bayangkan, satu sholawat kita dibalas dengan 10 rahmat dari Allah. Bukankah rahmat itulah yang kita cari saat hidup terasa berat, rahmat yang membuka pintu rizki, menenangkan hati, dan menyelesaikan masalah dunia yang rumit? Ada satu kisah menarik di zaman Nabi. Seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ingin memperbanyak doaku dengan bersholawat kepadamu. Berapa banyak yang sebaiknya aku jadikan untukmu?" Rasulullah menjawab, "Sebanyak yang kamu mau." Lalu Ubay berkata, "1/4." Rasul menjawab, "Terserah, tapi jika kamu tambah itu lebih baik." Lalu Ubay berkata, "1/2." Rasul menjawab, "Jika kamu tambah itu lebih baik." Hingga akhirnya Ubay berkata, "Kalau begitu aku jadikan seluruh doaku untuk sholawat." Rasulullah pun bersabda, "Jika begitu maka akan dicukupkan semua urusanmu dan diampuni dosamu." Masya Allah, hanya dengan memfokuskan doa pada sholawat, urusan dicukupkan dan dosa diampuni. Bukankah ini yang kita cari selama ini? Kita sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Hati terasa sempit, gelisah, dan kita tak tahu harus berbuat apa. Namun, ternyata sholawat bisa menjadi jembatan untuk menenangkan hati. Saat hati tenang, pikiran pun jernih. Dari situlah kita mulai bisa melihat solusi yang tadinya tak tampak. Kekuatan sholawat bukan hanya pada hasilnya, tetapi pada proses batiniah yang ia hadirkan. Seorang ulama besar, Imam Al-Qurtubi, pernah berkata, "Barang siapa yang banyak membaca sholawat kepada Nabi, maka akan dibukakan pintu-pintu kemudahan untuknya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat." Tidak heran jika banyak orang soleh menjadikan sholawat sebagai senjata utama. Mereka tidak panik, mereka bersandar pada cinta kepada Nabi. Ada pula kisah di masa tabi'in. Seorang pria datang kepada Hasan al-Basri mengadukan kesulitannya mencari rizki. Hasan al-Basri menjawab, "Perbanyaklah istighfar dan bersholawat kepada Rasulullah." Tak lama, pria itu kembali. Ia mengabarkan bahwa Allah telah melapangkan rizkinya secara tiba-tiba. Apa rahasianya? Hati yang bersambung dengan Rasulullah lebih mudah terhubung dengan Allah. Dan hati yang dekat dengan Allah tidak akan pernah dibiarkan tersesat dalam kesulitan. Coba kita praktekkan sehari-hari. Saat bangun tidur, kita selipkan sholawat. Di jalan menuju kantor, kita ucapkan lirih sholawat. Di tengah kesibukan, kita ambil jeda sejenak dan melafalkan sholawat dengan penuh kesadaran. Tidak perlu muluk-muluk. Cukup yang ringan dan konsisten. Misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang lebih pendek, Shallallahu ala Muhammad. Lama-lama, sholawat menjadi teman batin yang menenangkan. Bahkan sebelum kita sempat panik atas sebuah masalah, hati kita sudah lebih siap dan lapang. Kadang, kita terlalu berharap pada manusia, padahal mereka juga terbatas. Tapi dengan sholawat, kita berharap pada cinta Allah kepada kekasihnya. Itu tidak akan pernah sia-sia. Sebagian orang mungkin bertanya, apakah masalah saya langsung hilang? Tidak selalu, tapi hatimu akan lebih kuat. Dari hati yang kuat, lahir ketenangan. Dan dari ketenangan, lahirlah solusi. Rasulullah sendiri pernah mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Diboikot, dihina, bahkan nyawanya terancam. Tapi beliau selalu tenang karena hatinya penuh dengan zikir, sholawat, dan cinta kepada Allah. Kita bisa meneladani beliau, tidak harus dengan perjuangan sebesar itu. Cukup dengan membiasakan menyebut namanya dengan cinta. Sholawat juga membawa keberkahan pada waktu kita. Waktu yang terasa sempit, tiba-tiba terasa cukup saat hati kita damai.
Bahkan dalam keluarga pun, shalawat bisa menjadi berkat. Saat suami istri sama-sama membiasakan shalawat, suasana rumah menjadi lebih tenang. Shalawat juga memperindah ibadah kita. Saat sholat, kita menyebut nama Nabi. Saat berdoa, kita pun dianjurkan menyelipkan shalawat. Doa tanpa shalawat ibarat surat tanpa alamat. Maka jika hari-harimu terasa berat, cobalah mulai dengan satu hal, bershalawat. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai penyambung cinta antara kamu dan langit. Saat kamu menyebut nama Rasulullah, malaikat pun ikut menyebut namamu di hadapan Allah. Dan siapa yang namanya disebut oleh para malaikat, hidupnya tak akan dibiarkan gelap. Maka, jadikan shalawat bukan hanya amalan sesekali, tapi gaya hidup. Dunia ini akan selalu punya masalah, tapi hati kita bisa selalu punya cahaya. Semoga dengan shalawat, Allah bukakan jalan dari segala yang rumit, datangkan pertolongan dari arah tak disangka, dan kumpulkan kita bersama Rasulullah di akhirat nanti. Sahabat semua, hidup ini tidak selalu mudah, tapi kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada doa, ada zikir, dan ada shalawat yang bisa menjadi jembatan menuju ketenangan dan pertolongan Allah. Mari kita rawat cinta kepada Rasulullah, bukan karena kita merasa cukup, tapi karena kita tahu hanya Allah yang maha cukup. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui segala isi hati kami. Engkaulah yang menciptakan jalan di tengah kebuntuan, dan Engkaulah yang menurunkan rahmat lewat shalawat kepada kekasihnya, Nabi Muhammad. Ya Rob, jika kami sering bingung, lelah, dan tersesat, bimbing kami untuk selalu kembali bershalawat, agar hati kami tenang, agar langkah kami ringan, agar kami selalu Engkau cukupkan. Ya Allah, izinkan lisan kami senantiasa melantunkan shalawat sebagai bukti cinta kami pada Rasul-Mu, sebagai penenang jiwa kami yang resah, dan sebagai doa yang menyambung langit dan bumi. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menjadikan shalawat sebagai pelita hidup, sebagai kunci dalam setiap urusan, sebagai penghapus dosa, dan sebagai penarik rahmat dan pertolongan dari-Mu. Kelak, perkenankan kami untuk berkumpul bersama Rasulullah di bawah naungan cinta dan syafaat beliau. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teruslah melangkah meski perlahan, teruslah bershalawat meski satu demi satu. Karena siapa tahu di salah satu shalawat itu tersimpan jawaban atas doa-doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.